Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Helen Luciati dari program studi bisnis digital ITB Ahmad Dahlan Lamongan dengan NIM 2201040015. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang Google Classroom. Jadi, apa sih itu Google Classroom? Mungkin beberapa orang itu tidak mengerti kan apa itu Google Classroom. Nah, Google Classroom adalah sebuah layanan dari Google atau juga bisa disebut aplikasi dari Google sendiri dan juga bisa diakses melalui web juga. Nah, tadinya Google Classroom itu mulai diakses sejak adanya COVID-19. Itu pasti banyak banget di mana seorang guru atau seorang dosen yang mengajar entah di perkuliahan atau di sekolahan itu melalui Google Classroom itu sendiri. Google Classroom itu dimanfaatkan oleh guru atau dosen dalam pembelajaran online. Salah satunya adalah membuat kelas di mana Google Classroom itu mempermudah dosen atau guru mengakses kelas tersebut, entah dari segi nilai, dari segi pelajaran, atau materi juga bisa masuk ke dalam Google Classroom tersebut. Nah, sekarang saya akan membahas tentang apa sih fitur-fitur di dalam Google Classroom tersebut. Ini sorry ya, saya menggunakan web. Oh no! Saya menggunakan web Google Classroom, bisa langsung ke sync in. Ini saya juga udah memiliki. Nah, ini dia fitur di mana Google Classroom itu. Sorry, maksud saya fitur-fitur di dalam Google Classroom ya. Google Classroom itu terdiri dari daftar tugas, kalender, dan beberapa fitur lain seperti kelas yang diarsipkan dan setelan. Di sini juga ada di HP kalian juga bisa dibuka. Download dulu di Play Store seperti biasa ya. Lalu kalian langsung masuk ke Google Classroom. Bisa kalian cek di sini. Ini tuh fiturnya hampir sama ya kayak yang di web. Seperti ini, bisa cek di kamera saya ya. Tuh. Ini sama kayak yang di web. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari dalam kelas. Ini kan kita klik kelas. Di sini ada kelas UTS atau UAS semester 2, Statistika Bisnis, Bahasa Indonesia, Ekonomi Mikro, UTS atau UAS semester 2, dan kelas 12 PS2. Dulu jadi waktu SMA sempat banget upgrade kelas IPS, jadi kelas 12-nya itu. Karena zaman Covid juga ya. Kita bisa cek apa sih yang di dalam kelas itu. Kita akan menggunakan sampel bahasa Indonesia. Nah, di dalam kelas itu ada beberapa seperti ini. Ada beberapa materi atau tugas yang diberikan oleh dosen. Ini kan soalnya saya dari kampus ya, jadi lebih ke dosen. Kelas itu yaitu ada teknik pengutipan atau daftar pustaka. Ini materi ya, materi baru. Ada tulisan materi baru. Kalian bisa melihat apa sih materi yang telah diajarkan dosen atau dosen mau nge-share materi tapi bukan lewat WA. Ini juga untuk memanage memori HP kalian. Jadi kalian bisa mengakses ini melalui Google Classroom itu sendiri. Kita bisa buka, kita juga bisa membacanya. Tuh, teknik pengutipan penulisan daftar pustaka. Di sini juga sudah materi dosen sudah
ajarkan semua lah, maksudnya gitu. Nah, di sini juga kalian bisa menambahkan sebuah komentar, misal ada pertanyaan atau apa, bisa kalian tambahkan di sini. Langsung kirim melalui tanda ini, posting gitu. Atau juga kalian juga bisa mendaftarkan tugas, maksud saya menyerahkan tugas yang telah diberikan oleh dosen. Nanti itu akan saya bahas belakangan. Kita kembali aja dulu. Nah, di sini juga kalian bisa mengakses banyaknya materi yang telah diajarkan oleh dosen itu sendiri. Nah, di forum bahasa Indonesia ini atau di kelas kalian ini, kelas bahasa Indonesia katakanlah ya, itu ada tugas kelas dan orang. Nah, di dalam ini tuh ada tugas kelas dan orang. Nah, kita akan masuk ke tugas kelas. Tugas kelas emang ya di dalam tugas bahasa Indonesia atau di kelas bahasa Indonesia itu ada tugas individu, laporan diskusi mingguan, dan referensi PPT jurnal, buku referensi, format penugasan, kontrak kuliah. Nah, apa sih yang kok bisa ada tugas individu, laporan diskusi mingguan gitu? Jadi, itu terserah dosen kalian ya. Enggak semua kelas itu ada tugas individu atau laporan hasil diskusi mingguan dan lain-lain. Tidak semua kelas, itu tergantung dosen kalian atau guru kalian. Nah, di dalam tugas individu ini ada tugas UAS, di mana kita harus mengunggah saat UAS itu. Ini kan masih ditugaskan ya, tuh ada tulisan masih ditugaskan. Lalu kalau minta lihat petunjuk, dilihat saja. Nah, ini dia. Kalau misalnya kalian mau menambahkan tugas, langsung saja tambahkan tugas atau buat. Kalian bisa mengupload langsung dari file yang telah kalian tuju, dari Google Drive juga bisa, link juga bisa gitu. Jadi kalau untuk buat yang baru seperti dokumen, slide, spreadsheet, gambar, itu akan muncul dokumen baru seperti ini. Tuh, membuat. Nah, nanti kalau misalnya sudah selesai seperti ini, nah ini kita itu bagaikan sebuah dokumen baru di Word, sama seperti Word tuh. Apabila telah diserahkan juga ada, sebentar saya kasih contohnya seperti ini, tugas UTS. Nah, apabila tugas kalian telah diserahkan, akan muncul diserahkan. Apabila belum diserahkan, kalian harus menyerahkan tugas itu. Jadi, ini kan tugas saya juga bisa diakses melalui ini, Google Classroom tersebut. Kalian juga bisa melihat tugas kalian pribadi apabila kalian juga mengakses Google Classroom. Nah, ini tugas saya. Dan ada juga komentar pribadi. Biasanya komentar pribadi itu dari dosennya, juga bisa juga dari saran atau kritik kita gitu. Komentar pribadi itu hanya diperuntukkan kepada kita dan dosen saja gitu ya. Jadi teman-teman kita yang masuk ke kelas tersebut tidak bisa melihat komentar pribadi kita. Nah, untuk nilainya, apabila ini telah dinilai, akan memunculkan nilai di sini. Jadi, yang diserahkan itu telah dinilai. Nanti saya akan kasih contohnya seperti ini. Nah, kita lihat tugas Anda telah dinilai gitu. Nah, ini dinilai berarti sudah muncul nilainya. Nilainya itu di mana?
kita lihat di sini. Nah, di sini saya memiliki nilai 85/100. Entah kesalahannya di mana itu bisa ditanyakan ke dosen masing-masing ya. Atau juga bisa ditanyakan oleh ke guru masing-masing gitu. Nah, di sini saya memiliki nilai 85/100. Untuk tenggat tanggal, misalnya ya, ini tanggal 25 Februari, itu penugasannya tanggal 25 Februari. Nah, di tanggal 8 Maret itu tenggatnya atau deadline-nya kalian mengumpulkan. Jadi, setelah deadline ini terus kalian mengumpulkan, itu akan muncul di notif dosennya, di notif maksudnya di akun dosennya atau guru kalian, itu akan muncul telat mengumpulkan gitu. Jadi kenapa kok ini lebih enak diakses? Soalnya dari situ saja tuh bisa kelihatan semuanya gitu loh. Untuk pengumpulan tugas itu sendiri. Nah, lalu kita kembali setelah tugas kelas. Di situ juga ada orang. Orang di sini maksudnya itu ada dosen dan ada teman sekelas. Nah, apa sih? Nah, ini nama dosennya itu yaitu Rohmatul Fitriah Dewi ya. Itu emang nama dosen saya pribadi ya. Itu dosen bahasa Indonesia saya. Dan ini ada teman sekelas kita. Ini seperti Bagas, Putri Andrini, Friantri, Milawira, itu masuk ke masuk ke teman kita, teman sekelas kita. Nah, ini juga bisa diakses. Ini pengajar hanya satu orang, yaitu Rohmatul Fitriah Dewi. Nah, teman sekelas kita juga bisa dilihat ada 82 mahasiswa atau siswa. Nah, lalu kita juga bisa di fitur lain, yaitu ada kelas yang diarsipkan. Kelas yang diarsipkan itu kelas apa sih? Nah, seperti ini. Seperti matematika ekonomi dan bahasa Inggris. Jadi di semester 1 saya mempelajari matematika ekonomi dan bahasa Inggris. Ini adalah kelas yang diarsipkan oleh dosen itu sendiri. Nah, di sini sama, forum di dalam kelas itu juga masih sama, ada forum, tugas kelas, dan orang. Bukan forumnya, maksudnya fiturnya. Nah, di tugas kelas juga sama seperti ini, hanya saja ini memakai bahasa Inggris gitu. Di fitur lain, menunya juga ada pengaksesan Google lain seperti Maps, YouTube Play, ini dari Google lain ya. Lalu bisa juga kelola akun kalian di situ seperti ini, RA Helda, juga bisa juga akun lain atau bisa juga logout dari semua akun gitu yang terdiri dari dosen itu sendiri. Nah, ini juga ada daftar tugas. Di sini saya udah masuk ke daftar tugas. Apa sih daftar tugas? Daftar tugas adalah mempermudah kita untuk mengingatkan bahwa di sini tuh ada tugas kita gitu. Entah yang sudah diselesaikan atau yang belum diselesaikan atau masih ditugaskan gitu ya. Nah, ini tuh pertama ada fitur di mana beberapa kelas. Nah, kalau misalnya ada UTS, UAS, ini adalah kelas saya. Kelas saya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kalau misal kita masuk ke 12 IPS 2, oh ternyata tidak ada tugas. Di sini juga tidak ada dan sudah selesai. Kalau misalnya ada tugas, misalnya ya, emang yang paling banyak kan bahasa Indonesia. Nah, ini ya, kita masuk ditugaskan. Apa sih yang ditugaskan? Yaitu ada laporan hasil diskusi dan tugas individu UAS. Jadi saya emang belum UAS ya, jadi beginilah, masih ditugaskan. Dan tidak ada tenggat waktunya. Ini ada tulisan tidak ada batas waktu. Berarti di situ kalian tidak dikasih tenggat waktu sama sekali. Dimana kita itu mau mengumpulkan kapan saja itu bisa.
Nah, dan ini laporan diskusi. Sebenarnya sih kapan saja bisa, hanya saja kalian harus konfirmasi kepada guru kalian juga atau dosen kalian, tanya, oh ini tuh dikumpulkan kapan, terus ini tuh misal lapor hasil diskusi itu minimal kapan gitu. Nah, ini ada tulisan di posting Sabtu 25 Februari. Sabtu 25 Februari itu adalah penugasan kalian gitu. Jadi dosen atau guru itu memberi tugas itu di hari Sabtu tanggal 25 Februari gitu. Untuk minggu ini tidak ada, minggu berikutnya juga ada, dan nanti juga tidak ada. Tidak ada enggak ya, kosong. Dan ini yang selesai tanpa batas waktu. Itu ada tugas satu, yaitu tugas isai, dimana waktu itu emang UTS tidak ada tenggatnya ya, jadi ya pas waktu UTS saja gitu. Nah, ini kalau misalnya sudah diserahkan atau selesai atau juga bisa dinilai, yang telah dinilai itu akan masuk ke daftar tugas selesai seperti ini. Ini lebih awal tidak ada. Nah, minggu lalu ada tugas individu 4. Itu memang baru saya serahkan kemarin. Dan lebih awal lagi, yaitu ada tugas individu 3, tugas individu 2, dan tugas individu 1. Itu untuk tugas individu, itu tergantung guru kalian atau dosen kalian ya. Mungkin saja juga bisa tugas kelompok dan lain. Ini seperti ini. Kalau misal ada nilai 85/100, itu adalah nilai kita. Berarti tugas tersebut sudah dinilai gitu. Di sini juga ada kalender. Kalender itu menunjukkan tanggal kita, ya tahu lah ya. Jadi itu menunjukkan tanggal kita. Ini juga sama, semua kelas itu kalendernya sama. Nggak mungkin nggak mungkin ya. Nah, terakhir ada fitur setelan atau pengaturan. Nah, kita juga bisa ya mengedit profil kita seperti ini, langsung diedit. Nah, ini jika ingin menghapus silahkan hapus, jika ingin diubah ya silahkan diubah. Di sini juga ada pengaturan privasi di mana dapat dilihat oleh siapa dan bisa juga dilihat oleh siapa saja gitu. Nah, nih kita bisa tengok ya. Kalau saya sih mending dilihat siapa saja yang bisa melihat. Tuh. Nah, di sini juga di setelan juga ada notifikasi email. Nah, apa sih notifikasi email? Ini kan izinkan notifikasi email. Jadi saya beri contoh di HP. Notifikasi email. Nah, notifikasi email yaitu notifikasi yang dikeluarkan di mana apabila dosen atau guru itu menugaskan suatu tugas gitu. Jadi kayak misalnya dosen ini menugaskan suatu tugas, mengirim tugas individu 1. Nah, di Gmail kalian itu akan masuk tugas individu 1 gitu. Nah, untuk notifikasi lainnya juga bisa seperti postingan dan lain-lain gitu, kayak postingan matkul mungkin atau postingan pelajaran itu juga masuk ke notifikasi Gmail kalian. Nih seperti komentar, misalnya komentar di postingan Anda. Nah, jadi di beberapa fitur tadi seperti saya memposting tugas saya. Nah, di situ ada komentar dari teman kita, yaitu di komentar kelas. Nah, di situ ada notifikasi, oh tugas saya itu telah dikomentari oleh teman kita gitu misal. Dan tugas kelas saya dikomentari oleh guru kita atau dosen kita. Itu masuk ke situ. Nah, ini ada juga untuk komentar pribadi tugas. Itu juga sama yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, di sini ada pengingat batas waktu untuk tugas
Maksudnya ya, batas waktu itu mendekati tanggal sekian. Misal saja tanggal 15, di mana tanggal sekarang itu tanggal 14. Itu bakal ada notifikasi. Notifikasinya itu gimana? Tugas ini akan diselesaikan di tanggal 15 gitu. Jadi ada pengingatnya gitu loh. Kalian harus mengerjakan tugas atau mengirim tugas di tanggal sekian gitu. Nah, di sini juga ada notifikasi kelas. Nah, seperti UAS, UTS semester 2 dan lain-lain itu masuk ke perangkat kita. Maksudnya perangkat kita di Gmail kita ya. Itu akan masuk notifikasi tersebut gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Entah kurang atau tidaknya, saya mohon maaf, dan apabila bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan membahas tentang penambahan. Nah, ini dia untuk pengguna baru ya. Jadi untuk pengguna baru, tampilan pertama yaitu ada seperti ini. Pas banget. Jadi ada gabung kelas atau buat kelas gitu. Kalau misalnya kita membuat kelas seperti ini, nah saya akan membaca dan memahami, langsung saja diklik aja nama kelas kalian. Nama kelas kalian misalnya matematika. Ini juga bisa diakses di HP kalian ya, HP masing-masing. Bagian A. Nah, ini adalah tampilan di mana kalian tuh akan membuat sebuah kelas. Nah, ini dia, masuk kan. Nah, bagian itu deskripsinya ya. Kayak misalnya, oh kelas ini hanya untuk mahasiswa semester 2, misalnya gitu. Atau kelas ini hanya untuk kelas 12, misalnya gitu. Nah, di sini bisa kalian mengupload sebuah tugas atau mengupload sebuah materi. Nah, kalau misalnya mau upload, kalian bisa langsung di-upload file. Misal saya ingin mengupload saya ingin mengupload ini. Open. Nah, ini tampilan di mana kalian telah mengupload gitu. Setelah itu, ini ada juga semua siswa. Lalu kalian tulis deskripsi di atas dan posting. Gitu. Nah, di sini ada nama dari akun saya. Emang akun saya namanya Aiko Raiza. Saya telah mengupload sebuah materi MTK ekonomi gitu. Ini juga bisa kalian mengupload tugas kelas, bisa buat langsung saja dicari salah satunya seperti tugas. Judulnya tugas individu. Petunjuknya silakan lihat di daftar tugas yang telah di-upload. Ini misal saja saya menugaskan suatu tugas ya. Jadi maaf banget saya emang belum bikin tugas ya. Mungkin juga apabila misal ya di sini telah terlampir tugas kalian.
Misal saja ini di dalamnya ada tugas kalian ya. Kalian bisa bagikan. Nah, simpan. Dan oke. Nah, dokumen tanpa judul itu tuh masuk saja ke kelas tuh. Lalu di sini ada poin dimana nilai masuknya itu menilai ya. Terus tenggat waktunya itu kapan? Maunya kapan? Kalau misalnya dikasih 24 Juni 2023 itu juga bisa. Gak usah tidak ada topik. Lalu kita tugaskan. Nah, seperti ini. Itu akan masuk ke tugas individu. Jadi kayak tugas kelas gitu. Nah, ini ada tugas individu. Lalu orang itu ada pengajar dan siswa seperti biasa. Kalau ingin menambahkan siswa, kalian tinggal membagikan link undangan, atau juga kalian bisa membagikan kode kelas ini. Nih, ini ada kode kelas gitu. Apabila nanti nilai bisa kita lihat di mana tugas siswa atau mahasiswa itu untuk dinilai gitu. Ini khusus untuk guru atau dosen ya. Nah, apabila untuk mahasiswa atau sebagai siswa itu bisa langsung gabung ke kelas, di mana kode kelas yang saya masukkan tadi, misal ini ya, semisal kode kelasnya ini. Nah, kalian bisa cek saja di situ. Nah, di sini misal gabung ke kelas, kode kelasnya ini. Oke, gabung. Oh, sorry. Jadi akun kalian tidak boleh sama ya. Ya misal, saya menggunakan akun yang satunya. Nah, misal ini untuk siswa atau mahasiswa ya. Sorry. Agak lag. Nah, ini tampilan di mana kalian ingin gabung ke kelas. Nah, kelas itu bisa berupa kelas yang dikasih dari guru atau dosen kalian. Seperti ini ya, kode kelas tadi sudah saya masukkan seperti ini. Ini kode kelas yang saya buat tadi. Misalkan saya gabung. Ini adalah tampilan di mana kalian udah masuk ke kelas tersebut. Nah, seperti biasa, seperti tadi di akun pertama saya, yaitu ada seperti ini, ada tugas kelas dan orang. Orangnya itu siapa aja ya, teman-teman kita dan pengajar itu sendiri. Di sini juga fiturnya sama seperti yang tampilan pertama gitu. Nah, mungkin saja itu dari saya. Jadi untuk kalian yang mahasiswa atau siswa tidak perlu repot-repot meminta materi entah dari dosen atau guru apabila materi tersebut sudah diupload ke dalam Google Classroom. Jadi Google Classroom itu adalah sebuah aplikasi pembelajaran atau bidang pendidikan untuk mempermudah sebuah pembelajaran itu sendiri atau mempermudah kelas online gitu.
Mungkin seperti itu saja dari saya. Apabila ada salah dan maaf, dan mungkin beberapa kekurangan yang saya ucapkan bisa, atau mungkin ada sebuah pertanyaan juga bisalah di kolom komentar ya. Terima kasih telah mendukung saya, atau terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih apabila kalian sudah paham untuk menggunakan Google Classroom ini dengan video saya. Jangan lupa follow IG saya ya, Reza Aiko. Terima kasih. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng para prajurit lan senopati, mukti utawa mati manunggalkan wa Gusti. Menyerang tanpa pasukan, menang tanpa merendahkan, kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan, tenang bagai ombak gemuruh laksana